Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan serangkaian lawatan kerja ke luar negeri. Di antaranya menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI di Riyadh, Arab Saudi untuk membahas situasi di Gaza. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga akan dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington DC. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo berangkat menuju Riyadh, Arab Saudi dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya di Sidoarjo, Jumat 10 November malam untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI. Organisasi antar pemerintah dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa itu melakukan pertemuan delegasi terbatas membahas upaya tambahan untuk menghentikan serangan Israel terhadap Hamas yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil di Gaza. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyatakan akan mempertegas seruan gencatan senjata agar segera dilakukan, sehingga bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan lancar. Usai menghadiri KTT OKI, Presiden Jokowi akan langsung bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Joe Biden. Dari KTT OKI di Riyadh, saya akan melanjutkan perjalanan ke Washington DC pada tanggal 12 November. Kunjungan ini akan merupakan kesempatan baik untuk menyuarakan posisi tegas Indonesia mengenai Gaza dengan Presiden Joe Biden. Kunjungan ini juga merupakan kesempatan baik untuk langsung menyampaikan hasil KTT OKI di Riyadh yang mencerminkan solidaritas negara-negara OKI untuk membela keadilan dan kemanusiaan. Presiden Jokowi juga akan melakukan lawatan kerja ke San Francisco, Amerika Serikat untuk menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC dengan mengangkat isu pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Di sela KTT APEC dijadwalkan melakukan beberapa pertemuan bilateral. Setelah itu, Presiden Jokowi bersama rombongan akan kembali ke tanah air pada 17 November 2023. Pemirsa, Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI AKBP Dilianto melakukan patroli udara untuk memantau daerah yang masih mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dari hasil pantauannya, sejumlah wilayah di OKI masih mengalami kebakaran. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ilir AKBP Dilianto pada Jumat 10 November melakukan patroli udara guna memantau wilayah yang masih mengalami kebakaran hutan dan lahan. Walaupun intensitas kebakaran sempat menurun akibat hujan yang mengguyur OKI, namun dari hasil pemantauan sejumlah wilayah masih mengalami kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan di OKI tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 247 hektar menjadi 20.558 hektar atau mencapai 832% dibanding tahun 2022 menurut data Citra Satelit per Oktober 2023. Sehingga sampai saat ini, Satgas Kepolisian dari Polda dan Polres OKI yang berjumlah 53 personel masih terus melakukan patroli baik melalui udara maupun darat di sekitar OKI guna mitigasi terjadinya kebakaran yang disengaja. 3 hari ini curah hujan itu berkurang, tadi kita lihat sendiri asap kembali naik dikarenakan memang ada beberapa titik yang saat ini masih terjadi karhutlah. Yang pertama itu di wilayah Jungkal, yang kemudian yang kedua itu di wilayah Cengal, yang ketiga tadi kita lihat sendiri di wilayah Pedamaran.
Pemirsa, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam dalam rilis hasil Fatwa MUI Jakarta menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. MUI pun menghimbau untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis hasil fatwa yang menegaskan dukungan kepada perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai kewajiban. MUI pun imbau masyarakat Muslim untuk menghindari transaksi atau penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel, serta yang mendukung Zionisme. MUI juga mengajak Badan Amil Zakat Nasional dan seluruh lembaga Amil Zakat Indonesia untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sodaqoh untuk kemerdekaan Palestina. Hal ini disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam pada Jumat 10 November. Bagian rezeki kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, termasuk juga distribusi zakat untuk kepentingan Palestina. Berdasarkan Fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan Palestina, MUI mengimbau umat Islam untuk menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan kemenangan, dan sholat goib untuk syuhada Palestina, serta merekomendasikan pemerintah untuk mengambil langkah tegas, seperti melalui jalur diplomasi PBB dan konsolidasi negara-negara OKI dalam menekan penghentian agresi dan pemberian sanksi pada Israel. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia, pemirsa. Ketua Presidium Mercy Dr. Sarbini Abdul Murad Jumat 10 November secara daring mengatakan serangan 11 rudal yang diluncurkan Israel terhadap daerah Tali Zatar yang dekat dengan lingkungan Rumah Sakit Indonesia merupakan bentuk teror. Terlebih, kata dia, serangan tersebut bukanlah yang pertama.
Tapi saya mencoba untuk fokus. Ketua Presidium Mercy, Dr. Sarbini Abdul Murad dalam media briefing Jumat 10 November turut menanggapi serangan 11 rudal yang diluncurkan Israel terhadap daerah Talizatar yang dekat dengan lingkungan Rumah Sakit Indonesia di wilayah Gaza Utara. Sementara itu mengenai kondisi rumah sakit saat ini menurut dia sudah tidak layak karena tidak hanya menampung pasien saja, namun juga warga yang ingin berlindung. Nah, serangan-serangan ini itu adalah bentuk dari teror yang dilakukan Israel agar warga yang mencari perlindungan di rumah sakit ini keluar dari rumah sakit, tidak aman, harus keluar dari situ. Itu yang lagi diciptakan oleh Israel. Adapun terhadap situasi saat ini, dia berharap penyakit kolera tidak mewabah meskipun penumpukan warga terjadi yang dikhawatirkan turut berdampak pada fasilitas MCK. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengumpulkan sebanyak 820 ton sampah dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut 2023. Kegiatan yang digalakan sejak bulan Juli lalu itu melibatkan masyarakat dan nelayan di 18 kabupaten kota se-Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menutup Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut tahun 2023 di Pantai Kenjeran, Surabaya, Jumat 10 November. Kegiatan yang digalakan sejak bulan Juli lalu dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ke-24 ini melibatkan para nelayan di 18 kabupaten kota se-Indonesia untuk berkontribusi langsung memungut sampah dari laut. Total ada sebanyak 820 ton sampah yang dikumpulkan dengan sebagian besarnya merupakan plastik. Sampah-sampah yang berhasil dikumpulkan oleh para nelayan itu selanjutnya dibeli sesuai harga di daerah masing-masing untuk memberikan tambahan pendapatan bagi nelayan. Ini adalah kegiatan yang kedua dari tahun lalu di Bali, puncaknya, dan sekarang puncaknya di Kenjeran. Mungkin tahun depan kita nggak tahu, bisa jadi di tempat yang lain, tapi yang pasti di luar Pulau Jawa. Kementerian Kelautan dan Perikanan bertekad menjadikan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut sebagai kegiatan rutin setiap tahun, sekaligus wadah untuk mengedukasi nelayan dan masyarakat agar menjaga laut, khususnya dari sampah plastik yang ditargetkan turun hingga 70% di tahun 2025. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Asosiasi Vintage Indonesia, Asosiasi Vintage Syariah Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan Bulan Vintage Nasional atau BFN yang berlangsung pada 11 November hingga 12 Desember. BFN berisi rangkaian program yang bertujuan untuk mengenalkan financial teknologi atau vintage, menyediakan program-program promosi serta kesempatan kerja yang digelar virtual melalui website bulanvintagenasional.com. Menyambut Hari Fintech Nasional pada 11 November, Asosiasi Fintech Indonesia, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK berkolaborasi menggelar Bulan Fintech Nasional BFN mulai tanggal 11 November hingga 12 Desember mendatang. Dalam peluncuran BFN di Jakarta pada Jumat 10 November, Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia, Pandu Syahrir, menjelaskan BFN merupakan sebuah rangkaian program pengenalan fintech yang didukung lebih dari 70 perusahaan fintech. Selain program promosi dan edukasi, BFN juga membuka lowongan kerja atau virtual job fair. Dan 210 program promosi, diantaranya cashback. Udah baca nih, discount, giveaway, referral code, dan bundling package-nya. Ketum apa jadi orang sales. Selain itu ada 120 lowongan pekerjaan dan lebih dari 77 kegiatan edukasi. Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan, Hasan Fauzi, mengatakan bahwa transaksi dalam BFN dipastikan aman. Sebagai anggota Dewan Komisioner OJK, ia mengatakan keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga terlibat langsung sebagai penyelenggara Bulan Fintech Nasional atau BFN ini. OJK sebagai otoritas melebur dengan industri yang diwakili oleh asosiasi yang resmi yang sudah mendapatkan dukungan melalui penunjukan OJK, yaitu AFTEK dan juga AFSI. Dan kami bersama-sama merumuskan konsep acara dan pencanangan kampanye nasional dalam bentuk hari, kemudian bulan, ya, fintech nasional, dan puncak acaranya adalah tadi showcase berupa summit dan juga expo. Adapun pada puncak Bulan Fintech Nasional akan diadakan Indonesia Fintech Summit and Expo di Mall Kota Kasablanka, Jakarta pada 23 sampai 24 November mendatang. Kegiatan ini akan mempertemukan para pendiri fintech lokal maupun internasional, regulator, lembaga keuangan, investor, akademisi, dan pemangku kepentingan utama lainnya. Acara akan membahas topik industri dan peraturan terkini, pengembangan jejaring, serta merumuskan strategi atau aksi advokasi guna mempercepat digitalisasi pada industri jasa keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemirsa, Wali Kota Pangkal Pinang Maulana Aklil meresmikan Masjid Agung Kubah Timah di Kota Pangkal Pinang Jumat 10 November. Masjid yang mengusung konsep tudung saji ini menandai wujud kearifan lokal dan timah sebagai komoditas utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini memiliki ikon pariwisata baru. Inilah Masjid Agung Kubah Timah yang diresmikan oleh Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Aklil pada Jumat 10 November. Wali Kota Pangkal Pinang Maulan Aklil mengatakan, Masjid Agung Kubah Timah didirikan dengan mengusung kearifan lokal Bangka Belitung. Masjid yang dapat menampung 2.000 jemaah ini terinspirasi dari bentuk dulang yang biasa digunakan masyarakat Bangka Belitung
untuk acara nganggung, yakni tradisi membawa makanan dari rumah penduduk ke tempat pertemuan besar. Jadi ini kan hasil pembicaraan kami di tahun 2020 dengan Pak Ridwan Kamil, apa yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, tudung saji dan timah. Maka terciptalah tudung saji yang warnanya, aksesorisnya yang mungkin identik ke timah. Jadi inilah bentuknya kubah ini. Meski dinamakan kubah timah, namun jelasnya masjid yang didesain oleh Ridwan Kamil ini tidak sepenuhnya terbuat dari timah, melainkan hanya bagian lambang bulan dan bintang saja yang dilapisi timah. Keberadaan masjid ini menurutnya sekaligus melambangkan kerukunan umat beragama di kota Pangkal Pinang karena letaknya yang bersebelahan langsung dengan Gereja Maranatha. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.